bantu pantun? Ya, mohon dibantu kata cakep. Oh, belum. Baik. Beli ketan ke pasar Tanah Abang. Ketan dicampur coklat Belgia. Bapak Ibu hadirin selamat siang. Semoga sehat dan bahagia. Daun mangga, daun salam dipetik dari kebun Pak Lukas. Bapak Ibu, saya ucapkan salam. Mohon dijawab dengan ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin menyapa terlebih dahulu kepada yang terhormat Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Timur, Bapak Horali. Selamat siang Bapak, sehat Bapak ya. Yang kami hormati para pejabat eselon 4 di lingkungan Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Timur. Yang kami hormati Ibu narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita, yang kita nantikan materinya hari ini. Yang kami hormati para kepala satuan pelaksana pendidikan kecamatan, para pengawas, para penilik, ketua FKKS SMP, SMA, SMK swasta, ketua Himpaudi di 5 kecamatan. Yang kami hormati ketua IGTKI di 5 kecamatan, para kepala sekolah jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SKB, negeri di lingkungan Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Timur. Yang kami hormati para tamu undangan yang berbahagia. Sungguh merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa sehingga hari ini Selasa 20 Januari 2026 kita masih dapat berkumpul dan bersua di aula SMA ACS Anglo Chinese School yang luar biasa dalam acara Sharing Tribal School untuk para kepala sekolah di satuan pendidikan di lingkungan Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Timur. Senang sekali saya Nikmatur Roma dari SMK Negeri 58 Jakarta yang akan membersamai Bapak Ibu dalam rangkaian acara hari ini. Boleh saya dengar tepuk tangannya Bapak Ibu? Kalau saya mengatakan Tribal School, Bapak Ibu mohon jawab sekolah berkualitas, bersih, dan berkarakter. Begitu ya Bapak Ibu ya? Yang semangat. Siap Bapak Ibu? Saya tes ya. Tribal School, sekolah berkualitas, bersih, dan berkarakter. Keren sekali, tepuk tangan untuk kita semua. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebagai wujud rasa nasionalisme kita terhadap tanah air kita tercinta, hadirin dimohon berdiri. Pada yang terhormat Ibu Rianti, Kepala SMP 259, kami persilahkan untuk memandu lagu kebangsaan Indonesia Raya. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia
Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya sambutan Kepala SMA ACS selaku tuan rumah sebagai bentuk penyambutan dan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. Kepada yang terhormat Kepala SMA ACS, waktu dan tempat kami sediakan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Timur, Bapak Horalis Ketua Simanilang. Yang kami hormati Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Promosi Pemasaran dan Inovasi Produk UMKM Ibu Insinyur Rifda Amarina selaku narasumber. Yang kami hormati Kasubag Tata Usaha Kasih PTK dan para kasih persekolahan di lingkungan Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Timur. Yang kami hormati para ketua Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan, para pengawas dan para penilik. Yang kami hormati Ketua FKKS SMP, SMA dan SMK swasta, serta Ketua Himpaudi dan Ketua EGTKI. Dan yang kami hormati para kepala sekolah jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan SKB Negeri di lingkungan Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Timur. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan penyertaannya pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan Sharing Tribur School dengan tema peran strategis kemitraan dunia usaha dan dunia pendidikan dalam menumbuh kembangkan karakter entrepreneurship anak didik. Atas nama ICS Jakarta, kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah berkenan hadir di tengah kesibukan masing-masing. Merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kami dapat menjadi tuan rumah serta bagian dari kegiatan yang sangat bermakna ini. Sekedar perkenalan, mungkin tadi yang sudah masuk duluan, Bapak Ibu bisa melihat looping video kami, sekedar perkenalan tentang ICS Jakarta. Sebetulnya sekolah kami itu terdiri dari SD, SMP, dan SMA dalam satu gedung ini. Dan bersama saya juga hadir Ibu Mary, Kepala SD, dan Ibu Ratna dari Kepala SMP. Ya, kami percaya bahwa sinergi antara dunia pendidikan dan dunia usaha sebagaimana yang akan kita diskusikan bersama hari ini merupakan langkah strategis dalam membentuk generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademik. Dan hari ini kita sangat beruntung ya mendapatkan arahan dari Ibu Rifda. Semoga kegiatan ini dapat menjadi ruang berbagi praktik baik, inspirasi dan kolaborasi yang berkelanjutan demi peningkatan kualitas kepemimpinan dan tata kelola satuan pendidikan di wilayah Jakarta Timur. Akhir kata, kami mengucapkan selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Dengan segala kerendahan hati kami memohon maaf apabila dalam persiapan atau penyambutan maupun pelaksanaan kegiatan hari ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Lili. Boleh sekali lagi saya dengar semangatnya yang meriah. Luar biasa, terima kasih Bapak Ibu.
Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kegiatan Triber School, sekolah berkualitas, bersih dan berkarakter hari ini merupakan wujud nyata komitmen bersama dalam memperkuat kepemimpinan kepala sekolah, tata kelola manajerial, satuan pendidikan serta sinergi strategis antara dunia pendidikan dan dunia usaha. Untuk itu, marilah kita simak bersama arahan dan sambutan dari Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Timur yang senantiasa memberikan dukungan dan penguatan kebijakan dalam peningkatan mutu pendidikan di wilayah kita. Kepada yang terhormat Bapak Horale Tua Simanullang, kami persilakan. Cik, makasih Bu. Pas giliran Pak Orale dia agak mau ke saya ya. Kalau ke Bu Lili dia mau. Pantun dulu ya Bapak Ibu ya. Walau udah siang, nggak apa-apa pantunnya pagi. Karena kata orang kan semangat pagi. Pagi cerah, mentari bersinar. Langkah mantap, penuh semangat belajar. Dengan semangat Triber School kita bersinar, membangun wirausaha muda berkarakter dan berpendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita. Yang terhormat Ibu Insinyur Rifda Ammarina, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang promosi, pemasaran dan inovasi produk UMKM. Terima kasih Bu sudah hadir bersama kami. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMA ACS Jakarta Ibu Lili Yuliani Sugiarto bersama Ibu Ratna Kepala Sekolah SMP ACS yang sudah memberikan tempat buat kita bersama-sama untuk mengadakan acara pada siang hari ini. Yang saya hormati rekan-rekan saya para eselon 4, yang saya hormati Ketua Panitia Tim Triber School Ibu Asmaul Husna ya, yang sekaligus nanti menjadi narasumber pada kegiatan kita pada hari ini. Yang saya hormati para kasatlat dari 5 kecamatan. Terima kasih sudah hadir. Pak Bimo ya, nggak bisa hadir dengan kita ya. Ada tadi kegiatan di SMP 214 ya. Dan juga tadi dari sana Bu. Yang saya hormati teman-teman para pengawas pendidik di lingkungan Jakarta Timur 2. Yang saya hormati Ketua MKKS SMP, SMA, SMK swasta. Yang saya hormati Ketua Himpaudi di 5 kecamatan. Yang saya hormati Ketua IGTKI di 5 kecamatan. Dan secara terkhusus para kepala sekolah yang hadir pada saat ini dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK negeri. Pertama-tama kita mengucapkan puji syukur kita panjatkan kepada Hadirat Yang Maha Kuasa karena kasih dan rahmat-Nya yang menyertai kita, memberikan kita nikmat sehat sehingga pada siang ini kita berkumpul dalam melaksanakan kolaborasi antara dunia usaha dari Kadin Indonesia dengan dunia pendidikan bersama para kepala sekolah dalam rangka menumbuh kembangkan karakter entrepreneurship peserta didik sebagai calon pengusaha masa depan yang berintegritas. Hadirin yang saya hormati, pendidikan di era saat ini menghadapi tantangan yang jauh berbeda dibandingkan masa lalu. Tantangan kita tidak lagi sekedar memastikan peserta didik menguasai pengetahuan akademik, tetapi bagaimana sekolah mampu menyiapkan generasi yang tangguh menghadapi perubahan dan mampu beradaptasi, berani mengambil keputusan serta memiliki karakter yang kuat. Hari ini dunia berubah dengan sangat cepat. Lapangan
lapangan pekerjaan terus bergeser, tuntutan kompetensi semakin kompleks, dan ketidakpastian menjadi bagian dari kehidupan. Oleh karena itu, pendidikan tidak cukup untuk menjawab pertanyaan apa yang harus diketahui oleh peserta didik, tetapi harus menjawab pertanyaan yang jauh lebih penting, yaitu siapakah mereka kelak yang akan menjadi. Dalam konteks inilah pendidikan entrepreneurship memiliki peran yang sangat krusial dan strategis. Dan pada kegiatan ini kita berterima kasih kepada Ibu Ibda selaku Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia yang bersedia hadir bertatap muka dengan kita dan akan nanti memberikan berbagi pengetahuan yang sudah banyak Ibu kuasai untuk diberikan ke kita untuk bisa kita mengembangkan sekolah kita, ya. Dan kami juga sengaja memilih ACS ini sebagai untuk masukan kepada teman-teman saya kepala sekolah. Tentu kalau kita banyak melihat sekolah-sekolah yang bagus, ya, pasti keinginan kita ada rasa ingin mengadop, ya. Tadi bincang-bincang sama Ibu Rinda, minimalnya melihat tamannya, kita bikin tamannya seperti itu di sekolah kita. Melihat catnya ACS seperti itu, kita catnya seperti itu. Melihat kantinnya seperti itu, kita ingin membuat kantin kita seperti itu. Ingin melihat gedung teater ini, kita ingin membuat gedung teater. Jadi tersenyum ya Bu, karena sepertinya impossible juga kalau yang di sekolah negeri membuat gedung teater. Tapi tadi ada masukan dari Ibu Rinda, ya. Ibu Rinda ini juga punya pesantren di Banten, ya. Gedung teaternya dibikin di outdoor, ya. Yang di backgroundnya ada tanaman-tanaman, Bapak Ibu. Jadi mereka melakukan berbagai atraksi pada kemampuan siswa bisa di situ. Jadi idenya kan bisa timbul seperti itu. Jadi tidak harus punya gedung yang semegah ini karena keterbatasan dana kita. Tapi nggak apa-apa teman-teman, ya, kita ada juga yang punya lahan yang besar, ya. Atau misalnya kita melaksanakan kegiatan sekolah kita masing-masing untuk kita berkolaborasi misalnya dengan dinas pariwisata, ya. Mereka punya gedung seperti ini. Kita misalnya bisa untuk meminjam tempatnya untuk mementaskan kreasi yang ada pada siswa kita. Itulah keinginan kita sehingga acara Tribal School ini untuk membersama teman-teman untuk kedepannya semakin berkembang, semakin memiliki keinginan yang luar biasa untuk memajukan sekolah, untuk membangkitkan sekolah, sehingga visi kita untuk menjadi sekolah yang berkualitas, bersih tata kelola manajemen keuangannya, dan sekolahnya enak dilihat, masyarakat akan senang untuk datang ke situ. Dan intinya adalah bagaimana membuat anak-anak kita senang stay di sekolah, untuk mereka mendapat ilmu dari para gurunya maupun dari para teman-temannya. Entrepreneurship bukan semata-mata tentang membuka usaha atau mencari keuntungan, tetapi adalah cara berpikir dan bersikap dan cara bertindak seorang entrepreneur, memiliki keberanian untuk mencoba, ketangguhan menghadapi kegagalan, kreativitas dalam melihat peluang, serta komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai integritas dan tanggung jawab sosial. Nilai-nilai seperti kerja keras, kejujuran, disiplin, kepemimpinan, inovasi, empati, dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar merupakan karakter yang harus ditanamkan sejak dini. Dan sekolah adalah tempat yang paling strategis untuk menanamkan nilai-nilai tersebut secara terencana, konsisten, dan berkelanjutan. Kemitraan antara dunia usaha dan dunia pendidikan merupakan kunci utama agar proses pendidikan tidak berjalan sendiri dan terlepas dari realitas kehidupan. Jadi teman-teman saya sekalian, kalau dulu kita mendengar yang namanya sering bekerja sama dengan dunia usaha itu SMK. Tapi tadi saya sudah sampaikan sama Ibu Rinda, yang hadir ini juga adalah kepala sekolah PAUD, SKB, ada SD, ada SMP, ada SMA. Memang dunia saat ini kita harus melakukan kolaborasi itu teman-teman. Jadi bukan lagi hanya yang namanya judi itu hanya SMK, tapi sudah seluruh jenjang pendidikan.
Melalui kemitraan ini, peserta didik tidak hanya belajar dari teori, tetapi juga dari pengalaman nyata. Mereka dapat memahami bagaimana sebuah usaha dirintis dari nol, bagaimana menghadapi tantangan dan risiko, bagaimana mengambil keputusan dengan penuh pertimbangan dan integritas, serta bagaimana memaknai keberhasilan tidak hanya dari sisi keuntungan, tetapi juga dari manfaat yang akan diberikan ke masyarakat. Tadi Bu Rinda cerita ke saya, orangnya ntar ajak siswanya ya PIK 2 ya Bu, di PIK 2, supaya anak-anak kita nanti melihat bagaimana dunia usaha di sana, sehingga anak-anak kita makin termotivasi. Nanti Bu Rinda yang akan lebih menjelaskan, sehingga nanti motivasi teman-teman untuk mempengaruhi anak, sehingga mereka akan terbuka lebih luas lagi untuk mereka bisa bersaing di dunia yang begitu luar biasa. Dalam konteks ini, peran pimpinan sekolah menjadi sangat menentukan. Kepala sekolah bukan hanya sebagai pengelola satuan pendidikan, tetapi sebagai pemimpin pembelajaran sekaligus arsitek budaya sekolah, yaitu budaya kewirausahaan yang berintegritas, tidak akan tumbuh secara instan, tetapi harus dibangun melalui visi keteladanan dan kebijakan yang konsisten dari pimpinan sekolah. Ini maknanya Bapak Ibu Triber School, ya. Jadi tidak tumbuh dengan instan, tetapi harus dibangun, punya perencanaan yang matang, melihat mimpian yang lebih tinggi ke depan. Kepala sekolah memiliki peran strategis untuk mengarahkan sekolah agar pendidikan entrepreneurship berintegritas dalam kurikulum, proyek pembelajaran, dan kegiatan sekolah yang nanti bisa Bapak Ibu sampaikan kepada para guru di satuan pendidikan. Mendorong guru untuk berinovasi dan menghadirkan pembelajaran yang konseptual, kreatif, berbasis pengalaman nyata. Membuka ruang kolaborasi dengan dunia usaha, industri, berkomunikasi dengan mitra pembelajaran. Menciptakan iklim sekolah yang aman bagi peserta didik untuk mencoba berproses bahkan belajar dari kegagalan. Apa yang kita bangun melalui pendidikan entrepreneurship ini hari ini bukanlah program sesaat atau proyek jangka pendek. Ini adalah investasi jangka panjang bagi masa depan Indonesia. Bangsa ini membutuhkan lebih banyak pengusaha yang berintegritas, pengusaha yang tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menjadi teladan moral, agen perubahan sosial, penggerak ekonomi yang berkeadilan. Terdapat sebuah pemikiran yang relevan dengan tema kita hari ini. Kewirausahaan sejati bukan hanya tentang keuntungan semata, tetapi tentang tanggung jawab, karakter, dan dampak positif yang kita ciptakan bagi orang lain. Mari teman-teman semua jadikan kolaborasi antara dunia usaha yang pada saat ini kita undang dari Kadin dan pimpinan sekolah sebagai gerakan bersama. Dunia usaha berbagi pengalaman dan wawasan, dunia pendidikan menanamkan nilai dan karakter, dan kepala sekolah menjadi motor penggerak perubahan di satuan pendidikan masing-masing. Dengan sinergi yang kuat, saya optimis kita dapat melahirkan generasi muda yang mandiri, kreatif, berdaya saing, serta berkarakter luhur. Generasi pengusaha masa depan yang tidak hanya cerdas dan inovatif, tetapi juga jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas. Akhir kata, saya sampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kadin Indonesia secara terkhusus Ibu Rida yang sudah bersedia hadir untuk bersama-sama untuk kita bisa menggali ilmu yang lebih dalam. Kepala sekolah bersinergi penuh bersama Triber School, membina generasi menanamkan jiwa usaha yang tangguh dan jujur, mencetak pengusaha masa depan berintegrasi tinggi. Demikian yang boleh saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Triber School. Ulang dulu ya. Salam Triber School. Ya, tepuk tangan buat kita semuanya. Baik, boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Orale. Terima kasih Bapak Orale atas arahan dan sambutannya. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati,
kita memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi sharing Tribers Goal oleh narasumber hebat yang telah hadir di tengah-tengah kita. Yang pastinya kita akan mendapatkan wawasan strategis tentang kemitraan dunia usaha dan dunia pendidikan, serta peran kepala sekolah dalam menumbuhkan entrepreneurship berintegritas pada peserta didik. Sesi kali ini akan dipandu oleh seorang narasumber sudah hadir, moderator. Oke. Baik, sesi hari ini akan dipandu oleh seorang moderator hebat dari mana? Dari SD Negeri Cijantung 1. Langsung saja kita sambut Ibu Moderator, Ibu Asmaul Husna, Kepala SD Cijantung 1. Waktu dan tempat kami sediakan. Ya, silakan ya. Pergi ke kantor memakai sepatu. Sepatu merah, indah warnanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kepada yang terhormat Kasudin Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Timur, Bapak Horaletua Simanula. Yang kami hormati Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Ibu Insinyur Rifda Amarina selaku narasumber kita. Yang kami hormati Kasubag TU, Kasih PTK, para kasih persekolahan, para Kasatlag Dikcam, para pengawas dan para penilai. Yang kami hormati Ketua FKKS, K3S, MKKS, SMP, SMA dan SMK swasta dan juga negeri. Yang kami hormati Ketua Himpa UDI dan juga IGTKI, serta seluruh kepala sekolah jenjang PAUD, SD, SMP, SMA dan SMK. Dan tak lupa selaku tuan rumah Ibu Lili dan juga jajarannya. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan sharing yang kedua dengan tema peran strategis kemitraan dunia usaha Kadin Indonesia dan dunia pendidikan bersama kepala sekolah dalam menumbuh kembangkan karakter entrepreneurship anak didik menjadi pengusaha masa depan berintegritas. Tema ini sangat relevan dengan tantangan pendidikan saat ini, di mana sekolah tidak hanya dituntut mencetak lulusan berprestasi, tetapi juga membangun karakter, kemandirian, dan jiwa kewirausahaan peserta didik kita semuanya. Tanpa berlama-lama, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita hari ini melalui pantun juga ya. Ke Cibubur membeli pena, tidak lupa sowan ke Pak Lurah. Selamat datang untuk Ibu Insinyur Rifda Amarina yang akan berbagi ilmu untuk kita semua. Inilah Ibu Insinyur Rifda Amarina, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang promosi, pemasaran dan inovasi produk UMKM. Ya, terima kasih Bu Asma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Horalet, terima kasih untuk undangannya dan para pejabat di Dinas Pendidikan Kota Jakarta Timur. Kebetulan saya warga Jakarta Selatan. Rumah saya di Kemang, kantor saya di Ampera, jadi masih seputar-putar Jakarta Selatan. Kepada Bu Lili, mana Bu Lili? Oh, tuan rumah dan yang saya sangat cintai, hormati, banggakan para kepala sekolah. Masya Allah, ini luar biasa buat saya. Saya adalah pelaku usaha di sektor agribisnis. Mungkin kalau sekolah-sekolah di Pandeglang, di Serang, mungkin tahu Kampung Agrinex, wisata petik buah yang ada di Banten. Nah, itu salah satu bisnis saya. Kemudian yang pernah datang ke Expo namanya Agrinex Expo, dan insya Allah nanti di NICE itu Pantai Indah Kapuk kita akan gelar Indonesia Halal Brand and Food Expo. Nah, itu Ya, ditampilkan ya Bu ya. Mohon yang operator ditampilkan agribisnisnya ya tadi. Oh, silakan ya, aja Bapak ditayangkan. para peserta. Jadi saya tadi ditanyain, Ibu bawa materinya? Enggak.
karena saya baru dihubungi 2 hari lalu ya Pak Horalil ya. Dan sebenarnya ini saya geser-geser schedule saya dan saya cuma punya waktu 1 jam karena jam 2 saya harus ninggalin, paling molor mungkin 2.15 nanti Pak ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya tertarik sekali dengan temanya. Negara kita saat ini di bawah kepemimpinan Pak Prabowo menunjukkan semangat, spirit untuk meningkatkan ekonomi. Salah satu yang dikembangkan oleh Pak Prabowo adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan. Karena tidak mungkin Indonesia punya pelaku usaha yang kuat kalau tidak terdidik. Ada yang bilang sama saya, Rif, itu Bob Sadino hanya lulusan SD bisa jadi pengusaha besar. Saya mau tanya, mau nggak orang tua gambling? Orang seperti Bob Sadino berapa banyak di Indonesia? Berapa banyak pengusaha lulusan SD dibanding dengan sarjana seperti saya? Lebih banyak yang sarjana. Yang saya bicara ini yang pelaku usaha menengah ke atas. Kalau sekedar mau buka warung, mungkin SD, SMP fine. Kalau mau sekedar bisnis online, lulusan SMA mungkin cukup. Tapi kalau untuk sesuai dengan trigger tadi, berkualitas, bersih, dan berkarakter, harus terdidik. Dan terdidik ini sejak kapan? Gak bisa ujuk-ujuk pergi ikut kursus 6 bulan untuk jadi pengusaha, nonsens. Pengusaha itu karakter. Saya anak kepala PU di Maluku Utara, di kota Ternate. Bapak saya lulusan ITB Bandung yang mengabdi kepada daerahnya. Waktu saya SD, ibu saya ngomel gara-gara kalau malam saya bungkus es lilin. Bapak saya bantuin. Pagi ke sekolah saya nenteng termos es, saya titipkan di warung sekolah. Saya sedang membangun bisnis dan karakter sebagai pelaku usaha. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian punya anak didik, bawa barang ke sekolah untuk dijual ke temannya, Bapak dan Ibu sedang melihat future seorang pengusaha berkarakter. Jangan dimatikan. Kalau bisa, usul ya Pak, Dinas Pendidikan punya program, kurikulum, atau apapun, mau ekstrakurikuler juga boleh, yang membuat kolaborasi antara siswa dengan kantin. Challenge mereka. Bahkan kalau bisa ada mungkin sebulan sekali ada 1 day free trade di sekolah. Semua anak boleh bawa barang yang dibelikan orang tua yang mereka nggak suka. Sometimes orang tua belikan anak, anaknya nggak suka itu barang. Dia boleh bawa ke sekolah jualan. Kayak basar itulah antara anak-anak. Di lobi tadi saya melihat ada tulisan PSG, Parent Support Group. Bagus banget. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, kebetulan anak saya sekolah di Singapura International School, kuliah di Boston University. Ya Alhamdulillah, karena saya dulu dididik dengan baik oleh orang tua, jadi saya punya platform di dalam kepala saya bagaimana mendidik. Ya saya mulai dengan didik anak saya. Kemudian saya tidak pernah menolak ketika kampus IPB, Unair, dan kampus lain mengundang saya menjadi narasumber. Why? Saya ingin
transfer spirit entrepreneurship kepada semua orang. Kenapa? Mari kita balik kepada, kalau kebetulan saya Muslim, Rasulullah diambil sebagai nabi terbaik dari kalangan dunia usaha. Artinya Tuhan menginginkan kita sebisa mungkin menjadi pengusaha. Kalau tidak bisa mencetak pengusaha, Bapak Ibu adalah pencetak pengusaha in the future. Ambil peran itu dengan sungguh-sungguh. Jangan ragu, dengan yakin at the end. Nah, saya pernah ngomong begini. Kebetulan saya punya pesantren. Karena apa? Jadi ceritanya tahun 2015 saya ke namanya Cikesik. Desember 2015. Saya melihat kemiskinan yang tidak pernah saya bayangkan. Ada satu tempat yang hanya 4 jam dari Jakarta, satu desa miskin semua. Dan menurut saya kesalahan saat itu, saya mempersalahkan pemerintah. Karena menurut saya, kok bisa-bisanya ya membiarkan. Kemudian saya berinisiatif, saya harus bantu dari sisi kualitas pangan mereka. Kebetulan saya insinyur dari IPB Bogor, jadi saya buka kebun buah. Namanya Kampung Agrinex. Itu bangunan pertama yang ada di Kampung Agrinex 10 tahun lalu. Februari bulan depan 10 tahun Kampung Agrinex. Saya bikinlah kebun. Orang datang kerja nggak pakai sendal, nggak punya sepatu. Saya taruh booth. Kemudian one day saya datang, hari kerja, jam sekolah, kan saya taruh 2 gubuk gitu rokok, dan anak-anak usia 11-12 tahun nongkrong dengan rokok. Daerah miskin, anak-anak punya duit ngerokok, kira-kira dari mana? Langsung saya ceritakan ke Prof. Nasaruddin Umar, guru ngaji saya belajar tasawuf sama Prof. Nasaruddin Umar sepeninggal Cak Nurholis Majid. Saya bilang, Pak Nas, saya mau buat pesantren, tapi pesantren yang bisa menghasilkan anak-anak menjadi pengusaha. Di sektor apa? Pertanian. Jadi benar-benar dari awal. Jadi hari Jumat mereka hanya belajar pertanian. Kemudian saya bikin di pesantren kayak begini, amphitheater, bukan kayak gini ya, ini mewah banget. Amphitheater, ya, jadi bendera itu cuma 5 baris, tapi outdoor, kayak murah. Stage-nya permanen pakai semen, udah panggung gitu, permanen. Terus teman saya nyumbang sound system. Terus saya posting di Facebook, saya bilang saya cari guru sukarelawan. Wah, banyak yang respon. Ada yang mau ngajarin silat, ada yang mau ngajarin debus, ada yang ngajarin, ada bisa semua. Nasib datang deh ke sana. Itu anak-anak kita targetkan kuliahnya tembus ke Madinah, Al-Azhar, dan Universitas Negeri di Indonesia. Targetnya. Untuk apa? Kita ini punya tanggung jawab moral dan kita punya hutang kepada bangsa ini. Kita punya hutang kepada semua pahlawan yang gugur. Kita punya hutang kepada seluruh nenek moyang kita. Untuk apa yang kita nikmati saat ini, kita seharusnya tidak bisa tidur kalau kita lihat kemiskinan. Seharusnya kita tidak bisa tidur kalau lihat anak terlantar. Harusnya begitu. Nah, caranya gimana? Kita cetaklah anak-anak yang punya passion untuk melakukan perubahan.
Dan menurut saya Bapak Ibu ini blessing dari Allah bisa menjadi guru. Abah saya kepala sekolah, kepala PU, tapi di rumah anak-anak SMA Negeri 1 Ternate zaman itu ada Fadil Muhammad salah satunya. Bisa tanya sama Fadil, belajar fisika mekanika di rumah saya tiap malam. Karena nggak ada guru itu di SMA di Ternate. Jangan bayangkan Maluku Utara sekarang yang pertumbuhan tertinggi se-Indonesia, bukan Ternate yang daerah dengan tingkat kebahagiaan tertinggi di dunia. Bukan yang sekarang. Ini kita bicara yang zaman Fadil Muhammad masih SMA. Abah saya tidak dibayar. Mau melakukan itu karena apa? Abah saya punya 10 anak. Abah saya ingin anak-anak orang lain punya kesempatan untuk. Dan Fadil tembus ITB, ada yang tembus UGM, ada. Jadi artinya gini, satu orang guru kalau dia punya kemampuan memotivasi, dia bisa membawa satu kelas jadi pengusaha. Caranya gimana? Undang itu mantan-mantan siswa yang sudah berhasil. Undang, jadi kalau reunian suruh bikin di kampus, di sekolah. Mereka reuni bikin di sekolah. Terus ada waktu yang para pengusaha sukses yang lulusan sekolah itu suruh berbagi, sharing. Jadi anak-anak, saya mau jadi seperti dia, karena saya dulu begitu. Abah saya pulang dari kerja bawa koran. Saya baca tuh koran. Mulai nggak saya dreams, wah one day saya akan jadi pengusaha. Padahal saya masih di IPB Bogor. Saya satu angkatan dengan Mami Soehar. Setiap saya lihat anak mahasiswa yang pakai mobil, saya bilang one day saya punya mobil. Setiap saya ngelihat orang gimana, tahu nggak? Saya pernah kan lulus IPB, saya diterima dari sekian ribu orang diterima di Indofood. Terus begitu Indofood merger, jadi Indofood Fritole, kantornya di Kemang. Tahu nggak saya niatnya? Ya Allah, one day saya beli rumah di Kemang dan sekarang saya tinggal di Kemang. Jadi kita itu bisa membawa diri kita ke arah yang benar atau kepada yang salah, tergantung guru. Siapa yang jadi guru kita? Jadi Bapak Ibu sekalian, jujur menurut saya guru itu profesi paling mulia di muka bumi ini, di luar orang tua. Sayang banget kalau tidak digunakan semaksimal mungkin, apalagi di masa Pak Prabowo yang menurut saya luar biasa, gagasan sekolah rakyat dan sebagainya. Dulu orang mencemooh Pak Harto, saya nggak pernah, saya selalu stand up karena saya tahu banget di pelosok Halmahera sana, saya udah keliling Halmahera, itu masih ada sisa-sisa SD Impres, masih ada puskesmas. Nah, itu yang harus kita lakukan. Waktu saya mulai jadi pengusaha, mulai pegang duit, saya bikin yayasan namanya Pendidikan Amanah. Saya rangkul 3 rektor di Maluku Utara. Kemudian saya bangun ini perpustakaan di pelosok Halmahera Timur, Halmahera Barat. Sebarin buku, kita udah nyebarin buku pendidikan. Jangan bayangkan sekolah di Jakarta ya, zaman itu. Walaupun di pusat katanya semua sekolah itu dibagikan buku, yang dibagikan adalah biaya logistik. Jadi buku itu gak pernah nyampe karena gak ada biaya logistik yang mahal. Karena Maluku Utara itu 1000-an pulau. Jadi saya bikin yayasan untuk apa? Gak biayai delivery dari buku untuk sampai di sekolah. Caranya gimana? Yaitu saya gandeng 3 rektor. Jadi mahasiswanya kalau libur semua bawa buku ke desanya yang kita tuju. Itu cara. Jadi artinya gini, balik lagi, kalau kita punya jiwa pendidik,
ada kreativitas di dalam diri kita yang sulit untuk dideskripsikan. Kenapa begitu? Kenapa begini? Gak usah dipikirin. Ikutin aja hati kita jalannya maunya apa. Pasti benar. Caranya untuk benar, ya hidup yang benar. Jangan makan yang haram. Kalau mau jadi anak-anak kita, anak didik kita, sesuai dengan yang kita arahkan, jangan kotori hati kita dengan makanan haram. Kalau dalam Islam, sekali makan yang haram, 40 hari ibadah tidak diterima. Itu termasuk doa. Doa pun gak kepake. Biar mau ke tanah suci, mau kemanapun, gak kepake. Nah, itu mulai dari diri kita. Kita gak bisa nuntut orang lain untuk harus gini atau begitu. Nah, mendeteksi anak apakah dia punya jiwa entrepreneur, yaitu yang tadi saya sarankan ya Pak, lakukan itu. Pasti kedetek. Kalau udah dipetain, kayak bikin mapping. Nih, mapping ini anak-anak yang gini, bagusnya diarahinnya ke sini yang ini. Jadi modul pendidikannya langsung disesuaikan. Kayak kita di IPB kan ada masuk matrikulasi, itu satu, semua orang yang masuk IPB dapat hal yang sama. Itu kesetaraan untuk menyamakan. Setelah itu penjurusan, fakultas peternakan, fakultas pertanian. Habis itu ada lagi jurusan ini, jurusan itu sesuai minat. Tujuannya apa? Supaya efektivitas transfer ilmu dengan waktu yang terbatas itu efektif mendeliver siswanya menjadi apa? Waktu saya kuliah di IPB, karena saya udah dari kecil udah memang cita-cita jadi pengusaha. SMA saya udah punya toko di rumah. Asli, semua anak Ternate tanya deh. Kalau ketemu orang Ternate kenal Rifda Amarina. Saya itu SMA punya toko busana, sepatu, tas, baju. Mungkin kalau ada yang seumur saya tahun ini 61, itu dulu ada logo collection, ini itu collection, itu anak-anak pasti belinya dari rumah saya, pavilion rumah saya. Nah waktu kuliah, saya di kampus, weekend saya kemana? Ke Mangga 2. Saya beli baju, kirim Ternate. Kakak saya yang jualan. Itu semua bisa kelihatan dari mulai kecil. Karena saya bersaudara 10 orang yang benar-benar jadi pengusaha yang kreatif, cuma itu jadi. Semua jadi pengusaha karena abah saya melarang kita nggak boleh ada yang jadi pegawai negeri. Saya nggak ngerti. Karena saya bilang begini, abah kuat iman, tapi kalian belum tentu. Jadi kalian mendingan jadi pengusaha aja. Jadi bayangkan, abah saya 10 anak, semua pengusaha. Cuma pengusahanya beda-beda level. Yang paling kreatif ya saya. Karena apa? Ya itu abah saya itu bantu bungkusin es. Jadi saya merasa punya support system yang kuat. Balik kepada support system yang tadi saya sebutkan tentang ibu-ibu di sekolah ini, parent support group. Setiap sekolah wajib punya itu namanya parent support group, menurut saya. Karena itu cara interaksi antara orang tua. Untuk orang tua pun mengupgrade, mengstandarisasi kualitas dirinya menjadi orang tua di sekolah itu. Dan ketika kepala sekolah punya program, tadi saya bilang ke Pak Horale ajak anak-anak siswa datangin pameran. Contohnya pameran saya. Nanti ada saya lagi beberapa kepala sekolah. Kenapa? Datang untuk anak-anak itu berinteraksi. Kalau ke supermarket, itu kan ambil barang di ini lihatin sendiri nggak ada interaksi. Kalau datang ke pameran, anak-anak bisa berinteraksi. Kalau kita lihat pameran di berbagai negara, itu anak-anak sekolah grup-grupan dari
gede. Kenapa? Itu sedang kelas gratis, karena nggak bayar kan kalau ke pameran, untuk bisa dialog anak-anak itu dengan pendapat. Bikinnya gimana? Ininya gini. Terus dia ngeliat ada orang yang bayar, ini punya duit, itu memotivasi. Itu nggak bisa dapat di kelas. Karena Bapak Ibu bukan pelaku usaha, tapi anak-anak ini potensi jadi pelaku usaha. Pertemukan dengan mereka dengan pelaku usaha dalam pengawasan. Atau kalau sekolah tidak punya kemampuan membawa grup karena harus ada biaya transport, bikin tugas. Ke pameran apa? Jadi sekolah bikin lihat ada pameran apa yang cocok untuk anak-anak datang. Bikin tugas tulisan. Masing-masing anak harus bikin essay. Satu lagi, soal essay. Kita jadi pengusaha itu banyak bikin surat audensi, surat proposal, itu harus dilatih. Karena ini bukan untuk buka warung, nggak pakai surat-suratan. Ini menjadi pengusaha. Kalau kita juga ingin kasih gagasan kepada pemerintah, kita tulisan. Nah, melatih anak-anak untuk mampu menulis yang benar, mencurahkan isi pikiran yang benar, harus dengan tugas essay. Suruh mereka tulis, anak-anak hari Sabtu atau Minggu kalian datangin pameran ini, bikin tulisan terkait sejarah dari salah satu peserta di sana. Bagaimana produk itu bisa sampai ada di pameran itu? Mau nggak mau dia mesti interaksi dengan sini. Kita harus melatih itu bukan cuma teori, anak-anak tuh harus dihadapkan realita yang ada di lapangan untuk membuktikan teori itu benar apa enggak benar. Nah, seperti itu. Kemudian yang paling menarik juga sekarang ini kan anak-anak pada pegang HP. Anak saya tidak pegang HP sampai SMA. Saya baru kasih anak saya HP itu kelas 1 SMA. Anak saya protes, ibu-ibu teman saya protes. Saya bilang gini, kalau anak terlalu dini pegang HP, apalagi kontennya nggak bisa kita kontrol, kerusakan otaknya itu sangat berbahaya. Kerusakan otak karena yang dia di pikiran dia itu bukan untuk. Nah, saya lebih banyak apa? Kasih les. Nah, ini juga soal les. Les ini kan butuh biaya. Oke lah kalau mamanya anak-anak ini tidak punya kemampuan untuk les, sekolah mungkin. Ya itu kayak kreativitas saya, cari sukarelawan, bikin ekstrakurikuler sebanyak mungkin di sekolah. Bisa dari para siswa yang sudah lulus, maksudnya alumni. Alumni. Karena ini contoh ya, anaknya Pak Hatta Rajasa itu, jadi anak saya tuh TK sampai SMP di Alizan. Anaknya Pak Hatta Rajasa yang sekarang jadi mantunya Pak B. Dia bikin kayak kelompok penari di sekolah. Jadi anak-anak kelas nari, yang ngajarin kakak kelas, itu juga bisa. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan. Tahu ibu-ibu guru ceritain sekolahnya dibikin. Ibu-ibu punya Facebook, punya Instagram, terus posting. Ini kita ada kegiatan begini, mohon support. Ada yang mau nggak jadi sukarelawan? Kalau perlu narasumber dari Kadin, nanti saya ikut bantu untuk connect ke Kadin DKI gitu ya. Kan Kadin ada Kadin DKI, ada Kadin Jakarta Timur, dilibatkan. Supaya apa, Bu? Supaya anak-anak ini otaknya itu terisi dengan hal-hal yang positif,
daripada mereka sibuk main game. Biarin kalau udah tua main game gak apa-apa, saya sekarang main game. Untuk apa? Kalau lagi nungguin orang, pas lagi di luar negeri kan bingung mau ngapain, udah saya main game. Jadi saya punya iPad, sekarang umur iPad saya 10 tahun. Saya beli menjelang anak saya kuliah di Boston University. Untuk apa? Kalau saya lagi nemenin dia di sana, saya killing time-nya di samping urusan bisnis yang beda waktu 12 jam, ya main game. Gitu. Tapi kan udah tua gitu. Belum muda main game kan rusak tuh otaknya, belum berkembang udah habis sama game. Nah, seperti itu, Bu. Kemudian saya belum tahu ya sekolah negeri di Jakarta itu pasti punya kantin kan, Bu? Dengan MBG tetap punya kantin. Oke. Libatkan anak-anak di dalam pengelolaan kantin. Ada guru manajemen, guru apa sih? Dari usaha, wow keren. Nah, oh hanya SMK yang ada. SMP, SMA, SD kan. Sebenarnya ya, SD nggak ada guru itu juga nggak apa-apa. Saya dulu juga nggak ada guru. Saya tuh di Ternate, lahir besar di Ternate karena bapak saya kepala PU di sana dan semuanya serba minim. Saya nggak pernah les apapun. Karena orang tua saya pegawai negeri, anak 10. Ibu saya bisnis berlian. Tapi kita tidak dididik mewah-mewahan. Jadi kita nggak ada les. Cuma karena kakak banyak, jadi kakaknya ngajarin juga gitu loh. Jadi itu saja. Ya, ini mungkin kalau untuk anak-anak di Jakarta yang dari keluarga mampu, mungkin les udah banyak banget bertebaran. Tapi kalau yang nggak ada les, menurut saya Bu Guru dan Pak Guru tolong libatkan alumni untuk berbagai kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Karena sekolahnya nggak berbagi dengan kelas lain kan, pokoknya pagi sekolah, siangnya sekolah lain enggak kan? Nah, bebas tuh. Terus kalau bisa bikin amphitheater, ajak alumni suruh bikin amphitheater outdoor di sekolah. Biar cuma berapa baris, cuma kapasitas 100 orang ada gitu. Kalau nggak ada halaman, kepala-kepala sekolah bersatu datangin kepala dinas pertamanan di Jakarta Timur, minta taman yang punya amphitheater untuk bergiliran dipakai oleh sekolah-sekolah. Kemudian sekolah-sekolah bikin kompetisi untuk anak-anak tampil. Karena apa? Saya dulu nari, nggak pakai les, tapi nari karena di sekolah. Waktu itu datang Melki Guslau, juara apa waktu itu. Terus dia mau tampil, harus ada penari latar. Diambil dari sekolah SMA saya dadakan jadi penari. Jujur, saya lebih percaya diri, jauh lebih percaya diri setelah saya jadi penari. Karena perform depan orang. Jadi waktu kuliah di IPB bareng anak presiden, saya tidak rendah diri. Dari Maluku Utara, 3 angkatan di atas saya drop out. 1 angkatan barengan saya, kita berdua 1 drop out. Di bawah saya 4 angkatan drop out. Kira-kira perbedaannya karena apa? Urusan percaya diri. Jadi untuk menghasilkan pengusaha yang berkarakter tadi, harus dibentuk yang karakternya. Salah satu wajib tampil. Amphitheater sangat manfaat. Kenapa semua Singapore International School di Singapura sana ada amphitheater? Ide sekolah nasionalnya mereka ada amphitheater. Dan terbukti se-ASEAN persentase jumlah pengusaha terbanyak itu Singapura. Dan sekarang juga Singapura negara dengan ekonomi yang terkuat. Per
kapita ya Pak, per orang. Luar biasa. Nah, bagus nih, saya bilang ke tadi, kenapa bikin ini bagus, biar kepala-kepala sekolah lihat tuh dari depan. Mungkin dari segi anggaran nggak mungkin sama karena ini kan swasta. Tapi at least umpamanya kasih tugas anak-anak. Aduh, kalau ada alumni yang insinyur pertanian sudah datang ngajarin anak-anak, jadi bagusin taman atau dinas pertamanan DKI orangnya datang ngajarin. Setahu saya dinas pertamanan DKI itu punya banyak kebun bunga di berbagai tempat untuk pembibitan. Mintalah bibit di situ, tanamlah di sekolah. Anak-anak diajarin, panggil alumni yang sarjana pertanian, suruh aja. Terus itu papan informasi yang men-challenge anak-anak untuk ada tugas-tugas ekstrakurikuler untuk mereka terlibat, itu juga men-challenge anak-anak. Ketiga, kantin. Anak-anak dikasih kesempatan untuk berkontribusi. Kalau kita lihat kalau kita nonton film barat, kan suka ada anak-anak yang jualan lemon di botol, mereka bikin buat cari duit untuk tugas sekolah. Mereka mau pergi bertanding antar sekolah, mereka harus bikin kue, bikin minum untuk jualan pinggir jalan. Ada yang kerja di tempat pencucian mobil untuk dapat uang untuk, nah itu melatih anak-anak jadi pengusaha. Sederhana, tapi itu mereka menjadi, iya aku bisa menghasilkan duit. Jadi kepalanya nggak jadi pegawai negeri itu yang ngantri untuk jadi pegawai negeri seabrak-abrak. Sekarang target Pak Prabowo itu kan pertumbuhan 8% di 2029. Hari ini kita masih di 5,4%. Artinya masih panjang. Caranya gimana? Bukan cuma pemerintah, gimana sekolah-sekolah bisa menghasilkan pelaku usaha lebih banyak, supaya uang beredar lebih banyak, supaya pertumbuhan ekonomi lebih baik, supaya terjadi efisiensi juga. Karena jangan salah, kalau ada pengusaha yang dia kreatif, dia bisa melakukan memproduksi sesuatu lebih murah, kan masyarakat bisa mengakses produk yang sama lebih murah. Di kampung Agrinex kita produksi buah organik, jualnya murah. Masuknya untuk petik buah hanya 15.000. Jadi sekolah-sekolah di Pandeglang kalau liburan, anak-anak dibawa untuk petik buah. Nginepnya murah. Kalau mau pakai camping cuma 100.000. Tujuannya apa? Memberikan kesempatan anak-anak untuk terakses dengan dunia usaha. Jadi dia lihat, sekarang kita lagi bangun water park. Kan ada yang bilang gini, Rif, kok kamu bangun water park? Itu kan masyarakat desa, masuknya cuma 25.000. Saya bikin murah, karena apa? Saya ingin anak-anak itu, mau dari kalangan punya duit maupun nggak punya duit, punya karakter yang sama. Karena jangan salah, iri hati itu yang bisa menghancurkan Indonesia. Kita harus bangun optimisme yang sama, bahwa semua orang punya potensi yang sama untuk sukses di negeri ini. Anak-anak kalau dari kecil dia sudah bisa terakses dengan hal-hal yang baik, dia akan jadi orang baik. Kalau dia tidak terakses, jangan salahkan orang tuanya. Karena lingkungan pengaruh paling besar menurut saya di dalam mendidik seorang anak. Bu guru, Pak guru, saya nggak pernah persalahkan. Karena apa? Waktunya cuma beberapa jam. Karakter terbesar ada di rumah. Kemudian di lingkungan permainan. Nah, kalau untuk membangun anak-anak punya interest pengusaha, buat bikin parents support group itu, libatkan mereka di dalam program-program yang membangun semangat wirausaha. Bikin latihan. Dan jujur, kalau Bapak Ibu kasih tugas kepada anak, pasti akan menyeret orang tua. Jadi kasih aja tugas. Kasih tugas yang banyak. Kan ada yang bilang, jangan nanti anak tertekan.
Kalau kalian nggak sibukin anak dengan hal-hal yang baik, dia isi sendiri waktunya dengan hal nggak baik. Jadi sibukin aja. Karena di luar sana banyak orang jahat juga. Ada calon pedagang narkoba, ada ini, ada itu. Kalau Bapak Ibu sibukin anak-anak ini nggak kena yang hal-hal negatif, dia udah sibuk sendiri. Kalau dia kebanyakan energi, pastilah dia meninggal. Kemudian satu lagi, ini pengalaman saya sebagai pengusaha ya. Tadi Triber itu kan berkualitas, bersih, berkarakter. Yang kita ingin adalah pengusaha yang bersih, bukan penampilannya saja yang bersih. Karena dalam Islam kan bersih bagian daripada iman. Gak ada doa. Bapak Ibu, ini saya kasih tahu nih, kebetulan saya lihat banyak yang pakai kerudung, berarti banyak kepala sekolah yang muslim. Di rumah, anak-anak dikasih, kalian bilang sama orang tua, di rumah itu ada tempat bagian khusus buat sholat. Itu sunnah Rasul. Rasul punya mimbar sendiri di rumahnya. Yang kita ke Raudah itu, lihat itu. Tujuannya apa? Membuat bagian yang bersih dalam rumah khusus untuk ibadah. Karena ibadah, doa di tempat gak bersih percuma juga. Gak ada yang ngaminin, kita aja sendiri trek-trek. Gak ada yang ngaminin. Malaikat tidak ada yang masuk. Itu fisik bersih. Kedua, karakter yang bersih. Yang bikin rusak negara ini, yang bikin orang dicekesik, miskin saat itu, alhamdulillah sekarang udah lumayan. Itu karena korupsi. Kalau nggak korupsi, dana pendidikan itu lebih baik, tersalurkan kepada orang yang berhak lebih banyak. Dana untuk subsidi BBM bisa jalan. Karena korupsi dan tiap hari kita lihat beritanya ada, sana ketangkap, sini ketangkap, situ ketangkap, yang nggak ketangkap lebih banyak lagi. Masih Serius. banyak. Coba deh Bapak Ibu sekalian kalau lagi kumpul-kumpul sama temen, kadang-kadang kan ada tuh suara-suara seperti kesombongan terhadap korupsinya sendiri gitu. Aku kemarin gini dapat proyek gini. Ya karena dia kan ini. Korupsi, manipulasi sama. Nah kita nggak boleh jadi bagian. Kalau perlu kita dengar, kita istighfar. Kalau bisa kita tegur, kita tegur. Kalau nggak bisa ya udah deh, minimal kita bereskan anak kita, anak didik kita. Kita punya, saya lahir besar di Maluku Utara. Sekarang ini Maluku Utara pertumbuhan ekonomi antara 27 sampai 30% per tahun. Tertinggi. Rata-rata pertumbuhan 5,4% di Indonesia, ini kontribusinya salah satu dari Maluku Utara. Tambang di mana-mana. Jujur, tetap kita harus saling bantu. Karena yang korupsi lebih banyak daripada yang suka membantu. Dan kalau membantu dengan hasil korupsi juga nggak berkah. Itu persoalannya. Jadi ya kita saling bantu aja dengan yang halal-halal aja. Dengan Bapak Ibu nggak perlu khawatir. Saya bilang ke teman saya. Sekarang ini saya melihat banyak teman saya punya orang tua di hari tua yang sangat menderita. Dan anak mereka nggak bener. Kenapa? Ya itu, anak itu mungkin tempat makan yang tidak halal. Si orang tua itu ya dulu waktu jadi pejabat mungkin melakukan hal-hal yang tidak halal. Bisa jadi ada orang-orang yang ridho, itu balik ke dirinya dan akhirnya hari tuanya duitnya habis buat berobat, duitnya habis buat ngatasi anak yang nggak benar. Nah, kalau rezekinya halal, nggak usah mikirin kasih wasiat, warisan,
Gak perlu. Anak itu bisa ciptakan sendiri kehidupannya dia dengan lebih baik. Dan dia akan lihat orang tuanya dengan sangat lebih baik. Ibu saya sekarang janda, bapak saya meninggal di usia 96 tahun. Bapak saya dari mulai ITB sampai pensiun kepala PU di Maluku Utara. Begitu pensiun umur 55 ditawarin jadi ini nggak pernah mau. Bapak saya memilih jadi petani. Kemudian meninggal di rumah saya di Kemang. Orang yang datang pertama itu Sandiaga Uno sama Arief Prasetyo Adi, mantan Kepala Badan Pangan Nasional, 2 sahabat saya. Mereka bantu saya mindahin Abah dari kamar ke ruang tengah karena mau proses dimandikan dan sebagainya. Jadi mereka ngangkat. Saya ngelihat itu dengan takjub. Karena apa? Allah mengirim 1 orang menteri, satu itu tadi menteri kan, 3-4 tahun lalu, terus 3 tahun 2021 atau 2022. Abah saya meninggal tuh Sandi masih menteri. Arief masih Kepala Badan Pangan Nasional. Saya ngeliat gini, Allah mengirim 2 orang pejabat setara menteri untuk ngangkat abah saya sebagai bentuk penghormatan Allah kepada abah saya. Itu yang saya baca. Ini perspektif tasawuf yang saya lihat. Ada orang dulu jadi apa, waktu akhir hidupnya meninggalnya tragis, tidak dipedulikan orang, yang sholat seuprit banyak di depan mata kita. Ibu saya pensiun, bapak saya tuh cuma 1 jutaan sebulan, tapi dapat dari saya, dari kakak saya, dari adik saya puluhan kali lipat. Karena abah saya tidak pernah memikirkan ngumpulin duit untuk warisan. Yang abah saya pikirkan membangun karakter anak yang benar. Pertama dengan apa? Abah saya yang harus benar. Itu terjadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, tolong anak-anak itu harus dididik karakter. Ajak orang tuanya untuk memikirkan anak-anak di masa depan. Harus anak-anak yang bisa punya pengaruh kepada lingkungan dengan lebih baik. Jangan biarkan mereka asik dengan HP. Karena jujur saya termasuk orang yang dulu diprotes sama anak saya, mama lagi mau sila kok nggak ada HP gini. Bilang, karena otak kamu tuh cuma ada 1. Kalau kamu main HP, nanti kesukaan kamu kepada yang lain akan berkurang. Dan terbukti sekarang ada anak di rumah sakit tantrum, gak mau dilepas dari HP. Luar biasa. Karena ya orang tua tiap dia lagi sibuk, dia kasih aja HP supaya anaknya gak ganggu. Di restoran perhatiin, anak-anak bayi di kursi duduk dikasih apa? iPad atau HP. Ada interaksi orang tua sama anak. Jadi di ruang publik, bayangkan yang di rumah. Di ruang publik aja mereka nggak bertegur sapa, masing-masing sibuk dengan HP. Apalagi di rumah. Jadi saya titip, maaf ini ada keluar dari konteks, tapi saya titip untuk membangun pelaku usaha yang jangan pelaku usaha yang bajingan, jangan pelaku usaha yang tukang rampok, jangan pelaku usaha yang korupsi, tapi pelaku usaha yang memang dia bangun usahanya dari nol karena kreativitasnya, otaknya jalan. Karena support system yang ada di sekitar dia mendukung dia.
jangan hit and run, jangan bangga kalau punya anak habis dapat proyek karena injak kaki orang lain. Jangan. Karena salah satu akhlak yang gak baik adalah yang mengambil yang bukan haknya. Bapak saya anaknya pintar-pintar, alhamdulillah. Kita ditawarin beasiswa gak boleh sama abah saya. Abah saya bilang begini, kalau kalian ambil, ada hak orang miskin yang lebih berhak terhadap beasiswa itu yang kalian ambil. Jadi anak saya pun, kami minta sama Allah, jangan salah ya, minta sama Allah, apapun yang kita mau. Belum sekarang dapat, pasti akan dapat. Minta aja, loh memang Allah tempat meminta kok. Karena dia bilang, jangan sibukkan Allah dengan permintaan. Nah, Allah itu yang menawarkan diri kok, kita yang nggak mau. Saya kalau keluar kota jadi musafir, jamaah kosor. Ada teman saya bilang, kan ini waktunya bisa, Rif. Jangan sombong sama Tuhan. Ditawarin, ambil. Yang nggak boleh itu ngambil yang nggak ditawarin. Itu kan? Yang bukan hak jangan ambil. Yang hak kita yang nama Allah kasih, ya ambil. Gitu loh. Nah itu yang ibu-ibu tanamkan ke anak-anak. Jadi anak-anak nggak jaim-jaim, malu-malu. Ya hak kita ya ambil aja. Kayak ini nih, nah, ini kan hak saya. Ini saya bawa pulang. Tapi saya karena nggak, saya coba untuk buka karena saya belum sempat makan siang. Tapi susah dibuka. Terus diumumkan oleh MC tidak boleh makan. Aku saya nggak jadi makan deh. Disodorin pisang. Itu Pak orangnya silakan Bu. Olah susah ambil pisang. Jadi saya ganjel deh. Jadi ya itu saya mengambil hak saya karena udah ditawarin kan. Jadi kita didik anak-anak yang dia bisa menempatkan diri di posisi yang memang seharusnya gitu loh. Tidak, satu lagi, saya punya ilmu jadi pengusaha adalah tidak terlalu peduli omongan orang. Didik itu kepada anak-anak. Betul. Nomor 1. Kita ini hidup yang paling penting adalah Tuhan, Allah. Selama tidak bertentangan dengan keyakinan kita, lakuin aja apa yang kita mau. Bodoh amat sama orang lain. Yang harus malu itu kalau korup, ambil hak orang lain, gak manfaat, dan itu malu. Tapi kalau kita melakukan yang tugas, ada satu lagi gini. Saya suka banget ke tanah suci. Tiap tahun saya ke tanah suci umroh. Masya Allah. Tahu nggak? Saya baru pulang akhir bulan kemarin. Jadi ada teman saya bilang gini, Rif, kok bolak-balik? Setiap orang itu kebutuhan spiritualnya beda-beda. Kita tahu apa yang kita butuhkan. Terus dia bilang, ya mendingan duitnya dikasih buat orang lain pergi umroh. Emang saya mesti lapor sama kamu, saya. Ya kan? Itu urusan saya sama Allah. Dan satu hal, ke tanah suci itu undangan Allah. Itu gak boleh komentarin orang soal hal-hal yang menyangkut takdir Allah. Jangan coba-coba. Jangan main-main tentang apalah asal ngomong agak benar. Kalau nggak ngerti, jangan komentar, jangan bikin dosa. Saya itu kalau ke tanah suci itu recharge untuk bikin saya tetap waras di dunia ini. Bisa itu. Serius. Dulu saya. Karena saya berada di lingkungan yang banyak sekali ujian, godaan, setannya terkutuk. Supaya saya istiqomah terhadap apapun yang saya bangun, yang saya rintis.
Dan tanah suci adalah tempat, dan saya kalau di tanah suci saya sangat egois sebagai manusia. Karena kan Allah bilang mati sendiri, bertanggung jawab sendiri. Lah di sana tempat kita untuk minta ampun, salat, tobat segala macam, ngapain kita ngurusin orang lain? Ya kita aja perjuangkan diri kita sendiri. Doain keluarga, orang tua, anak, bangsa. Nah, itu yang saya lakuin. Dan itu minta supaya saya tetap waras. Karena saya perempuan, ada tampang juga, ada duit juga, ya kan? Ada mobil, tinggal mau pergi tinggal jalan, ada paspor kalau mau terbang tinggal terbang. Kalau nggak waras, hancur saya. Dan saya tahu cara yang paling baik adalah merapatkan diri kepada Allah. No choice. Jadi pengusaha itu tantangannya besar. Ya, tantangan besar. Ada yang bilang, kok kamu gak masuk ke bisnis tambang? Itu salah satu godaan. Saya kenal Bahlil, saya kenal Rosan, ya kan? Ya kan? Kalau saya mau, kan saya tinggal datangin mereka. Saya nggak mau. Saya ngikutin jejak abah saya. Abah saya itu kan satu angkatan sama Pak Sutami. Jadi Pak Sutami jadi menteri, abah saya dipanggil untuk pindah ke Jakarta. Abah saya nggak mau. Abah saya bangun Maluku Utara, bikin lapangan terbang di berbagai kecamatan, bikin pelabuhan. Abah saya udah keliling tiap hari, jarang ada di rumah. Ibu saya yang ngurusin kita. Saya memilih seperti abah saya, walaupun tidak akan bisa sama, karena abah saya sempat jadi guru saya, enggak. Karena jujur, orang yang dipilih Allah jadi guru itu, menurut saya kalau mati harusnya husnul khotimah. Harusnya. Ada bisa terpeleset. Nah, Bapak Ibu jaga supaya jangan terpeleset. Jaga diri baik-baik karena Bapak Ibu sudah berada di track yang paling benar untuk mati husnul khotimah. Kalau saya masih berjuang. Oh, udah pernah dengar joke tentang pengusaha. Jadi di sana di akhirat sana, mungkin udah pada dengar ya. Pernah ke sana? Pernah ke sana? Jadi ini di akhirat nih ada surga dan neraka. Penduduk surga dan neraka, ada penduduk neraka ingin lihat surga. Penduduk surga bilang boleh aja, kita bangun jembatan. Bagi tugas, setengah bangun jembatan dari neraka ke surga, yang dari surga bikin jembatan, dan jadi setengah-setengah, nanti kita ketemu di tengah. Terus neraka udah sampai tengah jembatannya. Oh, yang surga nggak bergerak. Loh, kok kalian nggak bangun sih? Masa orang surga ngibul gitu? Terus orang surga bilang, ternyata di kita nggak ada kontraktornya. Nah, ini mau tahu, pengusaha paling banyak di Indonesia itu kontraktor. Jadi kenapa ibu-ibu punya tugas yang berat? Menurut saya berat. Dan insya Allah bisa bikin husnul khotimah. Jamin, saya jamin tuh insya Allah ya Allah. Mudah-mudahan ini omongan saya ya diaminin oleh para malaikat. Bapak Ibu bisa punya jalur ke surga, ngedidik anak-anak,
untuk berkualitas, bersih, dan berkarakter. Mungkin itu saja dari saya. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan walaupun lawan itu bisa memotivasi Bapak Ibu untuk berkontribusi lebih baik kepada bangsa kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sharing materi yang sudah disampaikan oleh narasumber kita, Ibu Rifda Amalina. Nah, Bapak Ibu, mungkin yang bisa saya highlight di sini adalah pengusaha itu adalah karakter yang disampaikan oleh Ibu ya. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah yang hadir di sini adalah pencetak anak didik kita menjadi pengusaha in the future. Ya. Menurut Ibu Rifda, guru ini merupakan profesi yang paling mulia. Kita ini menjadi influencer ya Bu, influencer ke arah kebaikan, begitu ya harapannya. Nah, semoga nanti kita bisa mencetak generasi muda yang sukses, yang berkualitas, bersih dan juga berkarakter. Mari kita bangun optimisme. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab sebentar ya Ibu ya. Kami akan membuka sesi tanya jawab untuk 2 penanya terlebih dahulu. Monggo, yang raise hand belakang. Itu kepala sekolah. Raise hand, kita akan berikan. Kepala sekolah. Silakan sebutkan nama dan juga sekolahnya. Ya, 10 minutes ya, Bapak Ibu, tidak boleh lebih dari 10 menit. Sering. Oh ya, monggo Bu, Ibu dulu. Silakan Bu, sebutkan nama dan sekolahnya. Selamat siang, saya Mary Defrentes dari SD ACS Jakarta. Terima kasih Bu Rifda, bagus sekali insight-nya. Saya mau menekankan sedikit tentang apa yang tadi Ibu sebut tentang PSG. Jadi memang ada alasan kenapa kalau di sekolah kita ada komite sekolah gitu ya, tapi kami di sini menamakannya parent support group. Karena memang filosofinya berasal dari orang tua itu adalah support untuk sekolah. Jadi antara sekolah dan orang tua itu bukan 2 grup yang saling bertentangan, tapi 2 grup yang saling mendukung. Makanya kami sebut komite sekolah kami PSG, begitu Bu. Dan memang PSG ini aktivitasnya memang banyak dan selalu align gitu sama sekolah, aktivitas sekolah. Saya mungkin kalau boleh saya mau share sedikit Bu. Kalau kami di sini ketika kami mendidik, yang paling penting adalah untuk membuat anak-anak menjadi global citizen. Artinya mereka punya global mindset. Global mindset itu artinya apa? Yang pertama, mereka akan selalu percaya diri ketika mereka harus berkompetensi dengan orang-orang seusia mereka dari belahan dunia manapun. Misalnya seperti ini, kalau misalnya, ini yang sering kami ajarkan gitu ya, kalau misalnya kamu lagi ada interview, job interview, di ruangan tunggu cuma ada 2 orang, ada kamu satu sama 1 orang bule, istilahnya gitulah ya. Nah, kamu akan sudah menjadi seorang global citizen yang baik kalau kamu yakin bahwa kamu percaya diri dan kamu tahu bahwa kamu tidak akan kalah dari orang itu dan kamu tetap bisa masuk interview dan yakin bahwa kemampuan saya tidak akan kalah dengan interview yang lain itu. Jadi itu yang paling penting dan menurut saya pendidikan di Indonesia juga harus arahnya ke sana Bu. Jadi anak-anak muda kita itu nggak boleh apa istilahnya begitu ngelihat orang asing ciut, nggak boleh karena anak-anak Indonesia itu pinter-pinter Bu. Anak-anak kami di sini biasanya yang paling pinter itu adalah anak Indonesia. Jadi kita nggak kalah, tapi mohon maaf kekurangannya kita adalah begitu kita melihat orang asing kita langsung merasa kalah duluan. Nah jadi itu yang nggak boleh, apapun itu mau skill. Jadi kita harus bisa membangun anak-anak kita dari skills apapun, apa saja yang mereka perlukan untuk bisa ada di sana, bahasa, keterampilan, apapun itu yang mereka perlukan. Satu lagi tentang kami di sini punya school value, trust, teamwork, humility, respect, integrity,
commitment, dan excellence. Dan itu semua value-nya itu memang kami pilih ketika kami mulai ACS Jakarta di Jakarta. Karena setiap ACS itu beda-beda value-nya. Nah, ada satu yang paling penting dan itu semua kami pilih karena melihat karakter yang ada di sini. Ada satu yang paling penting yaitu integrity. Kami selalu ajarkan kepada anak-anak apa yang dimaksud dengan integrity atau integritas. Kita selalu bilang integritas, kejujuran, betul. Tapi apakah kita benar-benar tahu yang dimaksud dengan integritas atau integrity? Karena integritas artinya selalu melakukan yang benar walaupun tidak ada yang melihat. Nah, itu yang paling penting. Mungkin kenapa bisa ada budaya korupsi misalnya? Karena kita udah nggak punya integritas, gitu misalnya. Nah, kalau orang-orang punya integritas, pasti karena mereka tahu mereka harus selalu melakukan apa yang benar, walaupun nggak ada orang yang lihat. Jadi itu aja Bu. Terima Tepuk tangan untuk SDS ya, self confidence dan juga school value di situ. Ya itu tadi hanya sharing ya Bapak Ibu. Masih bisa satu lagi ya Ibu ya. Saya buka satu pertanyaan lagi ya Ibu. Tadi kan sharing ya. Iya, tadi ada satu lagi di tengah sana, ibu-ibu satu, boleh? Ada. Terima kasih. Saya Bu Atut Satria Budi Ningtyas dari SMA Negeri 180 Jakarta. Mau izin mungkin ini hanya sharing atau berbagi praktik baik mudah-mudahan ya. Menanamkan karakter seperti yang disampaikan Ibu tadi adalah hal yang luar biasa dan ini saya lakukan di SMA Negeri 180 Jakarta. Sekolah kami dulu dari Bu Nahdiana dapat kartu kuning, artinya kartu kuning tentang kebersihan. Lalu begitu saya masuk, saya menginginkan bahwa itu harus terhapus. Alhamdulillah dalam waktu 6 bulan SMP 180 bisa zero sampah dengan memberikan penanaman karakter yang baik kepada anak-anak didik kami bahwa sampahmu adalah tanggung jawabmu dan itu bukan mudah karena kami betul-betul tidak mengenal lelah, tidak boleh menyerah, meyakini bahwa itu harus berhasil. Pertama saya hadir, yang terlambat banyak, lalu saya harus meyakinkan kepada mereka bahwa disiplin itu nomor 1. 6.20 sekolah kami sudah tutup dan alhamdulillah yang terlambat hanya 1-2, itu pun yang rumahnya Cimanggis, yang rumahnya Tanah Abang, yang rumahnya Klender, yang memang terpengaruh pada kendaraan yang ada. Bapak Ibu, saya hanya ingin mengatakan bahwa kalau kita menanamkan itu jangan khawatir dengan orang tua yang akan protes. Kita mampu menghadapi itu walaupun di luar sana kalau guru berbuat apa orang tua protes, kalau kita mampu berdiplomasi dengan baik, menerangkan bahwa itu adalah kebutuhan anak didik kita, pasti insya Allah meyakini diri sendiri dan mampu membawa anak didik kita menjadi pribadi yang karakternya lebih unggul dari sebelumnya. Dan perbandingan yang sudah saya rasakan untuk anak sekarang menjadi habit tertib disiplin, menjadi habit tidak buang sampah sembarangan, menjadi habit bagi mereka bahwa belajar dengan kondisi yang bersih adalah sangat menyenangkan. Mungkin itu kami berbagi, tidak bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada SMP 180 di Jalan Bambu Wulung atas sharingnya. Masih bisa dibuka? Ya, mohon dikomentari berikutnya. Terima kasih. Terima kasih karena dua-duanya menyampaikan pandangan yang alhamdulillah membanggakan ya. Mudah-mudahan sekolah-sekolah yang punya guru yang berintegritas, sistem belajar mengajar yang benar, itu kontribusi Bapak Ibu sekalian kepada bangsa kita dan juga kepada dunia. Karena sekarang kan yaitu global citizen. Waktu saya di Maluku Utara itu kan kampung banget. Kalau ke Jakarta naik pesawat 2 kali. Waktu itu transit ya. Kalau sekarang udah direct flight. Kalau naik kapal 4 hari baru nyampe.
Gak ada tuh tempat les dan sebagainya. Yang bikin saya percaya diri karena orang tua mendidik dengan benar. Jadi kita dididik, kebetulan saya SD pagi, siang madrasah. Jadi lulus SD juga lulus madrasah. Tapi madrasah kan Bahwa sebatas manusia itu di hadapan Tuhan itu sama. Yang membedakan itu adalah manusia yang baik atau yang buruk. Yang baik itu tingkatan tertinggi apa? Manfaat. Hebatnya tuh Islam. Manfaat. Bukan yang sholat sunnah ini, sunnah ini, sunnah ini, sunnah itu, tapi perbuatannya korup, ngambil hak orang lain. Ada tugas yang harus dilakukan bersama, tidak dilakukan. Mau-maunya sendiri, ngebosi lagi. Nah, itu yang jadi karena didikan itu, jadi waktu saya satu angkatan dengan Mami Soeharto, anak presiden, tahu gak teman-teman, saya kira saya anaknya A.R. Ramli, Dirut Pertamina zaman itu. Gara-gara namanya Amarina, saya singkat A.R. Kalau lihat saya ada di berteman dengan Mami, dia ini anak Pertamina. Saya ngelihat Mami berbeda dengan teman saya ngelihat Mami. Saya lihat sama seperti saya, makanya dia treat saya baik. Tapi saya tidak pernah bisnis dengan keluarga Cendana. Saya lulus IPB, saya ditawarin Mami untuk bantu Mas Bambang di RCTI. Saya nolak, bapak saya yang nggak boleh. Kata abah saya, kamu tuh orang kreatif. Jadi cita-cita kamu jadi pengusaha, itu yang harus kamu perjuangkan. Terus Indofood, Unilever, buka. Pada saat saya daftar dan saya lulus. Banyak teman saya yang lebih pintar yang cum laude tanya, kok bisa kamu yang lolos kita enggak? Karena ada tes namanya assertive test. Ya itu tadi yang Ibu bilang, integritas, komitmen, kejujuran, itu semua dites. Jadi memperjuangkan anak untuk cum laude dengan anak berkarakter baik, sebaiknya perjuangkan anak yang berkarakter baik. Lebih mungkin dia sukses di masa depan dibanding dia cum laude tapi karakternya tidak. Karena saat dia berada di tengah masyarakat, dia akan berjuang sendiri. Gak ada bapak ibunya yang ikut. Gak bisa. Apalagi sekarang di masa destruksi, di mana segala sesuatu yang bersangkutan itu yang punya nilai. Jadi saya waktu kuliah di IPB, saya hanya memilih pinter di mata kuliah yang menurut saya akan berkontribusi terhadap keinginan saya menjadi pelaku usaha. Yang lain blok apa-apa. Karena saya nggak ngejar cum laude. Tidak, anak saya pun saya suruh begitu, nggak cum laude, nggak apa-apa. Baru lulus, dia masih di Boston, Unilever udah terima. Nggak penting cum laude, apalagi cuma cum laude, apalagi dokter. Saya bingung sekarang ini orang ngejar harus jadi dokter, jadi profesor, jadi ngapain? Kalau mau jadi pendidik gak apa-apa, bagus. Lah kalau mau jadi pendidik mau jadi apa? Kan lebih mendingan soft skill yang diperkuat. Karakter itu salah satu soft skill. Integrity itu soft skill. Jadi Bapak Ibu sekalian,
Terima kasih yang tadi Bu Kepala Sekolah. Terima kasih Bu, sama Ibu juga. Terima kasih karena itu menunjukkan kita optimis terhadap dunia pendidikan Indonesia ke depan. Saya titip banget ya, karena saya jujur saya pengen jadi guru, tapi saya nggak mau kuliah lagi. Tuh, persoalannya. Saya serius. Di keluarga saya nggak ada yang S2, apalagi dokter, apalagi profesor. Tapi semua mandiri. Karena memang orang tua kita itu, ada kakak saya cuma lulus SMA, bapak saya itu Alim bin Ajaib. Terserah kalian mau kuliah apa enggak, yang penting manfaat dan bertanggung jawab. Tapi menurut saya sangat penting. Ya, bisa saya kalau istilahnya apalagi sampai harus harus ada ya, nggak jelas kapan kuliahnya, tahu-tahu aku nanti mau sidang tidak apa, aku lulus ini kapan mau kuliah. Ibu-ibu jangan menangkan anak-anak untuk mengejar gelar ya, suruh kejar ilmu yang manfaat, karena itu yang menyelamatkan dunia juga ya. Kalau anak-anak fokus kepada guru-guru juga jangan kasih tekanan, anak-anak harus dapat nilai sekian. Dia tuh bakat dia bagus. Saya juga ditekan. Sampai lain sedikit. Kalau semua ditargetkan perfect, kasihan. Ya saya rasa itu aja. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin, saya mohon pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi give applause to Ibu Rifda Amalia. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Rifda atas sharing yang sudah sangat inspiratif ya. Ibu mungkin masih ada mohon izin. Ibu berkenan untuk foto bersama Ibu ya. Kepada Bapak Kasudin, Ibu narasumber dan Ibu moderator boleh berdiri di depan sana. Para tim dokumentasi boleh mengambil foto, boleh maju ke depan sambil kita mengambil foto untuk mengabadikan momen hari ini. Epin. Dari GP juga Angkatan GP. Baik, penyerahan cenderamata untuk narasumber hebat kita yang akan diserahkan oleh Bapak Kasudin kita. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Ibu Rifda yang telah berbagi ilmunya untuk kita semua. Boleh tim dokumentasi agak maju nggak Bapak? Ayo silakan diambil fotonya. Gratifikasi. Iya, ada lagi nih satu bingkisan Ibu. Iya, kita foto di bawah ya Ibu. Bawahnya di mana ya? Udah di bawah. Nantinya tapi fotonya. Itu singkirin kan. Di bawah jelas apa? Itu band gitu. Itu apa? Alat band orkestra. Baik Bapak Ibu, Bapak Kasudin dan Ibu Rifda ingin berfoto bersama. Bapak Ibu silakan berdiri. Mohon untuk berdiri.
Bapak Horale boleh berdiri di paling depan, barisan paling depan. Tim dokumentasi boleh naik ke atas panggung. Kita abadikan momen spesial hari ini. Baik, sesi foto akan saya pandu. Bapak Ibu kita gaya formal dulu ya. Oke, kita gaya formal dulu. Siap, saya boleh ke foto ya. Baik. Oke. 1, 2, 3. Gaya kedua, boleh kepalkan tangan kanan kita. Ya, kita tunjukkan semangat. Jangan lupa senyum termanisnya kita tunjukkan Bapak Ibu. Baik, 1, 2, 3. Gaya ketiga tribber. Nah, bagaimana jarinya? Seperti ini ya. Oke, jangan sampai menutupi muka kita. Baik, siap Bapak Ibu? 3, 2, 1. Ada lagi? Cukup? Cukup. Terima kasih.